Oke, jadi untuk materi yang sesuai dengan RPS, yang kita bahas sebelum UTS itu 1-6 ini, mulai dari perhitungan skalar vektor, terus ada statika, kesetimbangan, lalu ada kinematika, hukum Newton, usaha energi dan daya. Kalau masalah UTS itu biasanya yang soal-soal yang keluar cuma sekitar 5 atau 6, bobotnya sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu dosen. Kadang ada yang dikasih bobot 20%, 15% gitu, sekitar segituan lah satu nomornya. Terus biasanya juga ada poin-poin. Nanti aja kalau teknis UTS nanti kita bahas di akhir aja. Kita lanjut ke pembahasan materi aja dulu. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, skalar dan vektor. Bentar. Masuk yang pertama ada skalar dan vektor. Di sini sebenarnya ada materi pengantar ya. Buat di skalar dan vektor itu kalian dikasih materi pengantar kayak besaran, besaran pokok, turunan, skalar, dan vektor. Kalau besaran pokok itu kan besaran yang tidak diturunkan dari besaran yang lain. Itu hampir sama lah kayak kalian di SMA juga pasti tahu materi ini. Lalu ada besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran yang lain. Besaran skalar itu besaran yang cuma ada satu angka, satu nominal, satu digit, bukan satu digit, satu angka aja, tanpa adanya arah, tanpa adanya hal-hal yang lain lah. Kalau vektor itu suatu besaran yang memiliki arah dan angkanya, notasinya gitu. Itu buat pengantar di vektor. Terus materi pokoknya itu kan kita belajar di aljabar vektornya. Itu nanti kita belajar mengenai notasi, kesamaan dua vektor, lalu operasinya itu ada jumlah dan selisih, ya kan? Jumlah dan selisih. Lalu ada perkalian juga, yang paling umum itu perkalian. Sebenarnya, oh ya, dari kalian ada yang tahu nggak vektor itu bisa dibagi nggak sebenarnya? Ada nggak? Pernah dengar nggak pembagian vektor? Ada yang pernah dengar? Ya, sebenarnya vektor itu masih bisa buat dibagi, masih memungkinkan untuk proses pembagian vektor. Misalnya gini, ini vektor panjangnya 3 satuan, arahnya ke kanan nih. Itu dibagi dengan skalar 3, ada pembagian skalar. Maka hasilnya ya satu satuan ke arah kanan. Cuman emang untuk vektor itu kan biasanya digunakan sepertiga ke apa ya? Ke gaya usaha gitu kan, besaran-besaran yang memiliki arah itu tidak lazim untuk dibagi sih sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya vektor itu bisa dibagi. Karena kan kadang juga kalian udah pernah tahu nggak yang vektor dibentuk dalam notasi matriks gitu. Nah itu kan ada kan operasi pembagian matriks. Nah itu juga salah satu tips mungkin kalau kalian menjumpai soal-soal pembagian vektor itu bisa menggunakan aturan-aturan pembagian dari matriks. Oke, terus nah dari ini jadi buat itu aku hapus dulu ya. Ini tadi sama pengurangan. Yang kita bahas tapi sekarang itu cuma yang perkalian aja. Untuk yang pembagian eh, untuk saat ini sepertinya belum dibahas juga sama Bapak Ibu dosen, nggak masuk di kurikulum juga sepertinya. Terus dari perkalian itu sendiri ada perkalian skalar dan vektor yang cuma kayak tadi ada satu skalar dikali dengan vektor itu kan gampang biasanya cuma menambah ukurannya untuk arah atau ya untuk arahnya itu biasanya kalau perkalian skalar tidak berubah ya untuk arahnya. Terus ada perkalian vektor dengan vektor. Untuk perkalian vektor dengan vektor ini untuk perkalian vektor dengan vektor ini itu ada dua cara biasanya yang paling sering digunakan, yaitu perkalian titik dan juga perkalian silang. Perkalian titik itu kuncinya itu pakai cos, kalau perkalian silang kuncinya pakai sin. Lalu di akhir juga ada vektor satuan. Vektor satuan itu kalau di SMA yang paling sering kalian dengar kayaknya vektor 3 dimensi biasanya. Yang pakai I plus J gitu, terus plus K. Kalau di SMA kan rata-rata 2 sampai 3 variabel ya. Tapi kalau di kuliah itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalian akan mendapat pengembangan-pengembangan yang lebih, itu bisa juga menjumpai mungkin 3 variabel, mungkin lebih dari 3 variabel ya. Tapi kayaknya masih di semester 1 itu akan belum masuk ke sana sih. Itu nanti kalian akan menjumpai kayak di
matematika optimasi, di aljabar linear, belum di aljabar linear, di program linear gitu, mata kuliah yang udah mengarah ke sana. Itu biasanya akan ada lazim untuk menjumpai lebih dari tiga variabel sih. Kalau udah lebih dari tiga variabel gini, biasanya udah nggak bisa digambar. Biasanya kan kalau digambar, ya kita maksimal cuma gambar yang tiga kan, IJK itu, atau kalau nggak X, Y, Z kan. Untuk yang lebih dari tiga itu biasanya udah jarang banget bisa digambar sih. Ya yang udah nggak bisa digambar sih. Biasanya itu nanti juga kalian akan ada bantuan-bantuan software yang bisa digunakan. Tapi untuk sekarang kita lebih fokus di perhitungan manual dulu biasanya buat di pengantar fisika ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke kita lanjut. Untuk yang pengantar tadi, yang ini itu kita skip ya. Soalnya untuk materi-materi itu kan ya aku rasa dari kalian udah tahu semua dan itu kalian browsing juga pasti banyak banget informasi yang ada. Kita skip aja. Kita masuk ke notasi vektor. Hampir sama sih kayak yang kalian dapatkan di SMA. Iya nanti kalau aku jelasinnya kecepatan bilang aja. Ini hampir sama kayak kalian di SMA. Arah titik P sebagai titik pangkal, lalu titik Q sebagai ujung vektor. Lalu yang menjadi kunci vektor itu di sini ada arahnya vektor. Terus kalau kita ingin mengetahui panjang dari vektor itu, pakainya simbol mutlak gini biasanya. Itu rumusnya kan yang akar X kuadrat plus Y kuadrat itu, dan plus terusnya. Nah itu biasanya lihat variabel yang ada. Nanti di slide selanjutnya akan dibahas itu. Terus buat simbol-simbol yang digunakan untuk menyimbolkan vektor biasanya ada huruf tebal, ada huruf dengan tanda panah, ini biasanya. Kalau di penulisan manual ya biasanya kan kayak gitu. Terus ada lagi yang pakai huruf miring, tapi untuk di TI sendiri itu Bapak Ibu dosen rata-rata pakainya ini sih, huruf tebal sama huruf tanda panah atas biasanya. Terus buat kesamaan vektor, ada kan tadi materi kesamaan vektor. Vektor itu dikatakan sama jika arah dan besarnya itu sama. Ini ngulang materi kalian SMA sih. Ini misal dua satuan. Terus ini ada, nah ini ada tiga satuan gini. Berarti ini bisa dikatakan vektornya itu beda. Atau kalau enggak meskipun satuannya sama, tapi arahnya beda gini, itu berarti juga bisa dikatakan beda lah vektornya. Terus kalau vektornya sama berarti harus benar-benar sama. Satu-satuan ya sama-sama satu satuan, arahnya juga harus sama. Itu untuk penotasi dan kesamaan vektor. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, di sini udah kita masuk ke operasi jumlah dan selisih ya. Jumlah dan selisih ya. Sebenarnya ada, kalau secara general kita generalisasi itu ada eh, tiga metode yang sering kita gunakan. Ada metode jejer genjang, metode segitiga. Untuk metode poligon ini sebenarnya itu pengaplikasian lebih dari metode segitiga ya. Itu sebenarnya konsepnya sama. Yang ketiga nanti di slide selanjutnya ada metode uraian, metode penguraian. Kita bahas dulu yang metode ini ya. Soalnya yang metode jejer genjang sama metode segitiga itu metode yang kita mengharuskan untuk digambar biasanya. Nah, kalau kuncinya sebenarnya konsepnya untuk metode jejer genjang itu titik pusat ya. Nah, konsepnya itu sebenarnya ini untuk jejer genjang kita letakkan di satu titik pusat. Misal ini A-nya ke arah kanan, B-nya ke arah kanan atas. Berarti untuk jumlahan kita tarik aja, kita jadikan satu titik pusat yang di sini. Terus baru kita cari jejer genjangnya, kita tarik buat resultannya yang di akhir. Kalau pengurangan gimana Mas? Kalau pengurangan juga sama. Nah, enaknya kalau kita gambar vektor, enaknya kalau kita pengerjaan vektor itu dengan gambar, buat cari tahu negasinya dari vektor, itu tinggal kita balik arahnya. Itu udah berarti, misalnya ini B-nya kan ke arah kanan. Berarti kalau gini, itu min B ya ini min B. Kalau A-nya ke arah kanan gini, berarti aminnya ke arah kiri. Tapi ini harus satunya sama ya. Tuh, ulang materi kalian SMA lah ini. Terus
Nah, ini kalau R dari A kali B, resultan yang ini, kalau ini tadi, kan ini pengurangan kan, dibalik. Diletakkan di satu titik pusat, sama kayak gini. Nah, ini A-nya sama B-nya, terus kita cari tahu resultannya di akhir. Nah, itu kalau metode jari genjang. Sedangkan kalau metode segitiga, kuncinya itu dilanjut. Dulu. Maaf kalau tulisannya jelek. Kuncinya itu dilanjut. Jadi untuk titik pusat, maaf, untuk titik titik pangkal dari vektor kedua yang akan kita jumlah itu diletakkan di titik tangkap vektor yang pertama. Itu jadi di sini dilanjut lah intinya. Terus kalau udah dilanjut untuk mau kita cari itu dimulai dari titik pangkal awal sampai kita tarik ke titik ujung yang terakhir. Itu. Nah, metode poligon itu gimana, Mas? Sebenarnya metode metode poligon itu sama aja kayak metode segitiga. Itu cuman bedanya kalau metode poligon berarti yang dijumlahkan lebih dari satu. Misal berapa dulu clear my. Misal ini hanya ke sana, B-nya ke sana, hanya ke sana ya. Hanya ke sana terus B-nya ke jangan gitu. B-nya ke atas, C-nya ke kiri, D-nya ke bawah gitu. Kalau dijumlahkan berarti ini ditambah ke atas, berarti ini jumlah sama dengan, nah terus ininya ke kiri, terus ini ke bawah. Nah, buat resultannya kayak ini, dari titik pangkal awal sampai ke titik ujung yang terakhir. Itu buat metode poligon. Sebenarnya metode segitiga sama metode poligon itu konsepnya sama aja. Intinya dilanjut. Kalau ya genjang tadi kan titik titik pusat ya, titik pangkal ya. Itu. Nah, buat rumusnya itu ya hampir sama kayak yang kalian dapat di SMA. Tadi kan yang udah sempat aku singgung juga di awal, buat panjangnya itu kita pakainya nama simbol mutlak ya, simbol mutlak. Terus buat penjumlahan kayak ini tadi, buat penjumlahan itu rumusnya A kuadrat, vektor yang pertama, panjang dari vektor pertama dikuadratkan, ditambah panjangnya vektor kedua dikuadratkan, ditambah 2AB cos theta. Kalau yang pengurangan bedanya cuma di sini aja, sini aja. Terus kalau kita mau cari tahu panjangnya atau satuan dari vektor ini gimana, Mas? Pokoknya rumus ini sama aja, sama kayak yang di sebelumnya tadi sempat aku singgung. Eh, kita kuadratkan semua variabel-variabel yang dimiliki, terus tinggal dijumlah lalu diakar. Nanti di next selanjutnya, di slide selanjutnya ada kok buat yang penjelasan mengenai ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang sempat aku singgung tadi juga. Selain metode segitiga dan juga metode jajar genjang, kalau metode poligon kan sama aja kayak metode segitiga. Itu juga ada metode uraian. Untuk metode uraian itu biasanya udah tidak memungkinkan digambar. Karena kan kalau misal kalian disuruh mencari resultan 5, 6, atau lebih dari vektor kan nggak mungkin ya kalian nggak mau gambar ukurannya persis, terus diukur-ukur juga. Itu kan kayaknya nggak mungkin banget lah. Kayak buang-buang waktu juga, buang-buang kertas juga nanti. Nah, biasanya kita pakainya metode uraian. Yang paling sering kita pakai juga metode uraian biasanya. Itu kita menguraikan suatu vektor ke arah sumbu Y maupun sumbu X. Caranya itu kalau ini ya, buat A itu AX I plus AYI. Jadi AX itu vektor yang telah dibelokkan searah sumbu X, kalau AY vektor A yang telah dibelokkan searah sumbu Y. Nah, ini penjelasannya. Ini penjelasannya. AX itu AX ini AX itu A, vektor A setelah dibelokkan, cara pembelokan vektor masih ingat kan, kalau surutnya diapit berarti pakainya cos. Berarti kalau gini tetanya itu ada di sini ya, ini teta, ini ada teta di sini, full apa ini sampai sini itu teta dari A. Terus kalau kita mau belokkan yang di luar diapit sudut berarti pakainya sin ya. Ini kan kita belokkan searah sumbu Y pakainya sin. Sama halnya juga dengan yang vektor B di sini. Nah, sama halnya juga kalian mau pakai vektor B, sama kita belokkan searah sumbu X dan sumbu Y. Lalu kalau udah dapet
AX, BX, kita cari resultannya. Resultan dari tiap sumbu. Ini kan ada, kita udah ketemu AX-nya, ketemu BX-nya, kita jumlah, ketemu resultan dari sumbu X. Ini kan contohnya cuma dua vektor ya. Nanti tidak menutup kemungkinan akan menjumpai soal yang mungkin 3, 4 gitu kalau di semester awal. Kayaknya nggak sampai banyak-banyak banget juga sih. Terus juga dicari tahu untuk resultan di sumbu Y-nya. Iya, Ilham? Mas mau tanya itu yang I itu apa ya? Yang mana? Ada I. A sama dengan Oh, AX kali I itu. oh I sama J ini ya. Iya. Oh ya, itu sebenarnya oke, makasih pertanyaannya. Sebenarnya I sama J ini itu vektor yang kalian dapat. Mungkin ntar aku next slide dulu, nanti di akhir ada kok. Ntar aku next slide dulu biar ada gambaran. Nah, ini ada vektor satuan. Bentar, 12-an. Nah, sebenarnya kan sempat aku jelaskan tadi, kan kalian itu nggak mungkin banget disuruh gambar vektor terus ya. Kan kalau digambar kita udah tahu jelas gambarannya. Oh ini arahnya ke kanan gitu. Nggak perlu kita pakai sudut-sudut, nggak perlu kita pakai sumbu-sumbu gitu. Nah sedangkan kalau kita ngerjakan soal itu nggak mungkin kita akan selalu gambar vektornya. Nah jadi kita membreakdown apa ya membreakdown? Kita memecah dari suatu vektor ke searah sumbu i, biasanya lamanya gini, dan juga sumbu J dan juga sumbu K itu gitu. Jadi misal nah ntar bentuknya kayak gini, ini yang udah tiga sumbu ya, pakainya tiga sumbu, tapi yang tadi berarti cuma pakai sumbu X sama sumbu Y, jadinya cuma ada I sama J itu. Paham nggak atau masih bingung? Paham, Mas. Oke, itu cuma buat ya kayak variabel lah, variabel khusus vektor. Sebenarnya itu kalau dari aturannya emang nggak wajib pakai huruf I, J, K, tapi rata-rata yang umum digunakan emang kalau buat vektor, terutama buat vektor satuan kan ini, itu yang paling umum digunakan emang I, J, K sih, itu biasanya. Jadi aku eh, balik ke tadi ya. Nah, ini bentar, draw. Nah, kalau udah kalian dapatkan resultan tiap sumbunya, rumusnya sama kayak tadi, kalian tinggal cari tahu resultan di akhir. Kan yang didapat tadi misalnya ini resultan X sampai sini terus resultan Y sampai sini, tapi kan itu masih cuma resultan kedua sumbu kan, belum resultan yang satu yang benar-benar hasil dari penjumlahan atau pengurangan faktor-faktor yang ada kan. Nah rumusnya sama kayak tadi, pakai di X di kuadrat terus di akar dari penjumlahannya. Tapi kan vektor itu yang tak bilang tadi ya, vektor kuncinya vektor itu dia harus punya arah. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu arahnya kemana kan. Tadi kita belokkan ke arah sumbu X atau sumbu Y. Nah makanya di sini ada rumus untuk mencari sudutnya, yaitu kita pakainya tan theta itu RY dibagi RX. Tadi kan RX sama RY udah ketemu ya. Jadi kalau kita mau cari sumbunya itu berarti nanti eh, pakainya kalau theta di sini tanya ke kanan kan berarti pakai yang arc. Kalian udah tahu nggak arc tan gitu, atau biasanya ditulis kalau di kalkulator tan min 1 dari RY per RX itu. Nanti aku share screen aja coba, tapi harusnya kalian udah tahu sih, udah tahu kan ya buat yang apa tan min 1 gitu biasanya di SBM harusnya udah keluar sih. Oke. Oke. Buat penjumlahan kayak gitu. Terus aku lanjut. Ini kalau nggak salah tadi ada contoh soal biar lebih paham juga. Nah, ini ada contoh soal. Eh, buat di contoh soal di PPT ku ini sebagian besar
Aku ambil dari ada beberapa yang enggak juga sih. Tapi sebagian besar aku ambil dari PPT Bapak Ibu dosen ya, biar lebih sinkron aja sama materi yang beliau-beliau sampaikan dan ya biar lebih kan dari beliau juga biasanya ambil soal-soal UTS itu nggak jauh beda dari soal-soal yang ada di PPT. Jadi ya hitung-hitung kita sambil nyambi-nyambi buat latihan UTS lah. Ini seperti yang aku bilang tadi, di sini kita ketahui buat F1 ini kan ada F1, panjangnya itu 40 Newton, 40 N. Nah, sudutnya di sini ada 30 derajat, 30 derajat. Untuk kita selesaikan dengan vektor satuan, dengan metode uraian, sorry, kita selesaikan dengan metode uraian berarti kita bagi dulu. Sorry, kok error mana? F-nya ini kita bagi ke arah sumbu X, sama kita bagi ke arah sumbu Y. Nggak fokus. Nah, kita bagi dengan sumbu Y. Untuk di sumbu X kan ini 30 derajat ya, maksudnya tetanya itu yang diapit ya, berarti kita pakainya yang cos. Ini kita tulis F1-nya dulu, F1 cos theta. Theta 1 ya, theta 1. F1-nya 40 dikali cos-nya cos 30 itu setengah akar 3 ya. Ya, setengah akar 3. 40 kali setengah akar 3. Setengah akar 3 apa setengah akar 2? Setengah akar 3 kan? Iya, setengah akar 3. Ngomong sendiri. Iya, ya, setengah akar 3. Hasilnya itu 20 akar 3. Oh ya, nanti kalau bisa buat yang hukum-hukum dalil-dalil cos, dalil-dalil sin gitu kalian hafalin ya, kalau enggak ya sebenarnya UTS itu kalau online gini masih bisa sih buka-buka Google atau buka-buka buku gitu selagi nggak on cam ya sebenarnya masih bisa aja sih, tapi kalau lebih enaknya kalian hafalin dalil-dalilnya gitu biasanya itu kepake buat perhitungan-perhitungan gitu, tapi kalau enggak ya ya sambil buka-buka nggak apa-apa sih. Nggak ngajarin jelek ya, tapi ya emang gitu buat praktek biasanya. Terus yang lanjut buat yang ke arah sumbu Y nanti kan ke sana berarti buat F1Y-nya. F1 Y. Ini tadi ke sana, yang ke kanan itu F1X di arah sumbu X. Terus yang ke arah sumbu Y berarti ini pakainya sin karena surutnya nggak diapit. Sin theta 1. 40 kali sin 30 itu 40 kali setengah berarti 20. Oke, kita keep dulu buat yang F1 sama karena nanti kan kita cari jumlahnya kan Fx sama Fy-nya. Itu berarti Fx-nya 20 akar 3. Ini 20 dari jumlah. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, kita lanjut ke yang F2. Kurang lebih sebenarnya sama sih. Ini kan sorry F2. Langsung F2X ya. Itu kan F1 sorry F2 dikali theta 2 ya kan. Ini kan yang searah sumbu X itu yang diapit pakai theta kan. Theta 2. Itu berarti 60 dikali cosnya 45 itu setengah akar 2 kalau nggak salah. Setengah akar 2. Kalau nggak salah berarti benar. 30 akar 2. Terus F2Y karena cos sama sin 45 itu sama aja berarti F2Y-nya juga 30 akar 2 ya kan. 30 akar 2 akar 2. Nanti ya bisa kalian lanjutkan lah yang ini. Terus kalau udah di jumlah nanti kalian ketemu Fx dan Fy-nya udah ketemu dua-duanya, tinggal buat cari F pakai rumus yang tadi. F sama dengan F sama dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Terus kalau buat cari tetanya berarti theta sama dengan arcos yang Fy per Fx tadi. Nah, terus tetanya itu nanti dimulai ngitungnya dari sudut X positif ya. Misal kalian ketemunya 80 derajat gitu, berarti dari kanan sini
sesuai urutan kuadran, dari kanan sini kalian tarik sesuai dengan sudut yang kalian ketemu, misal 80 berarti kan kira-kira segini. Nah, nanti kalian gambarkan sudutnya di sini, apa vektornya di sini. Itu. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanyain nggak buat yang penjumlahan pengurangan sama notasi tadi? Udah cukup jelas? Oke, cukup ya? Oke, kita lanjut ke operasi perkalian. Nah, tadi yang sempat di awal kan ada perkalian skalar dan juga ada perkalian skalar dengan vektor, ada juga perkalian vektor dengan vektor. Kalau perkalian skalar dengan vektor ya cuma gini aja sih, tinggal dikali satuannya aja, buat arahnya itu nggak berubah. Kecuali kalau ini dikali min 3 gitu misal, kan dikalinya min, berarti hasilnya itu nanti berbalikan arah gini ya. Buat notasi juga sama, jadi min 3 hanya ke arah kiri gitu. Kuncinya kalau vektor itu kalau kebalikan arahnya berarti itu minusnya, negasinya istilahnya. Terus kita masuk ke ini yang agak rumit dari vektor dan vektor. Perkalian antara vektor dengan vektor. Itu ada perkalian titik, ini ada perkalian titik. Lalu nanti juga ada perkalian silang, perkalian cross. Untuk yang perkalian titik ini hasilnya berupa skalar, berupa satu angka aja. Nah, cara ngitungnya nanti gini, AX, panjang dari vektor A dikali dengan panjang dari vektor B. Nah, kuncinya itu pakai cos. Jadi kalau vektornya itu tegak lurus gitu, 90 derajat, kan kalau cos 90 itu 0 ya. Iya, cos 90 itu 0. Nah, kalau tegak lurus gitu berarti hasilnya itu kalau perkalian titik berarti hasilnya 0. Harus selain dari 90 atau 270 berarti ya. Ya, harus selain itu buat perhitungannya. Kalau 90 sama 270 berarti udah nggak usah dihitung, itu langsung hasilnya 0 gitu aja. Karena emang cos 90 kan 0. Cos 270 juga 0 kan. Tuh. Terus nanti mungkin di next ada contoh soalnya. Kita lanjut dulu ke yang perkalian silang ya, perkalian cross. Nah, ini ada perkalian silang. Ini yang juga biasanya agak diribetin itu di sini. Di perkalian silang itu atau perkalian cross istilahnya itu hasilnya berupa vektor. Nah, ini nanti contohnya kayak gini. A dikali B kalinya pakai silang. Itu hasilnya rumusnya kayak gini. Nah, kuncinya itu dia pakainya sin. Nah, arah yang dihasilkan itu beda dengan yang tadi. Karena kan yang perkalian dot, perkalian titik, itu kan hasilnya cuma berupa angka satuan. Udah bukan berupa. Sedangkan kalau yang ini hasilnya itu masih berupa vektor. Nah, yang dipertanyakan kan biasanya arahnya kemana kalau emang vektor. Vektor kan harus punya arah. Nah, arahnya itu, arah dari resultan atau hasilnya nanti itu mengikuti aturan tangan kanan. Ini, eh, buat A-nya itu dari, misal tangan kalian ditekuk ya, buat A-nya itu tangan yang telunjuk sampai kelingking ini, terus B-nya itu yang apa namanya ini lengan kalian ke arah kalian. Nah, hasilnya nanti ke arah atas ini yang jempol. Itulah mengapa juga alasannya untuk perkalian silang itu biasanya A dikali B itu beda dengan B dikali A. Kenapa beda? Karena kalau dibalik gini hasilnya itu malah ke bawah nanti arahnya. Hasilnya itu malah minus. Jadi A dikali B itu sama dengan min B kali A. Itu biasanya. Tapi ya nggak sebenarnya ini nggak ada rumus ini sih. Tapi emang prakteknya kalau kebalikan gitu arahnya malah kebalik. Itu. Oke, terus nah ini contoh di vektor notasinya kayak gini. I kali J kan kan ke kanan kan berarti. Kalau dilihat dari atas kan searah jarum jam kan. Nah, itu maka hasilnya itu masuk ke kita kalau dilihat dari atasnya. Ya gitulah istilahnya gitulah. I kali J itu hasilnya K. Kalau J kali K, J kali A hasilnya I. K kali I hasilnya K kali I hasilnya J. Tapi kalau sejajar, tadi kan yang di perkalian titik kalau tegak lurus hasilnya 0 kan malahan. Nah, kalau di sini kalau sejajar itu hasilnya 0. Karena kenapa? Karena tadinya pakai cos, sekarang kita pakai sin. Sin 0 kan 0. Jadi kalau
vektor yang dikali itu sejajar, misal I kali I atau kalau enggak J kali J itu kan sejajar. Entah itu searah ataupun beda arah, berkebalikan gitu, pokoknya sejajar, kan nggak ada sudut yang dibentuk. Nah, itu hasilnya pasti nol nanti, nggak usah dihitung. Kan sin 0 atau sin 360 itu, ya, itu. Kita lanjut. Nah, ini tadi yang sempat ditanyakan dari Ilham ya tadi ya. Ada vektor satuan. Kalau di semester satu ya yang paling umum sih emang kita masih sampai di tiga variabel I, J sama K searah dengan ya tiga. Kalau di SMA itu ada beberapa guru yang nyebutnya itu vektor tiga dimensi ya. Karena emang kita pecah dari vektor tiga dimensi itu ke sumbu-sumbu yang ada, ke sumbu X, sumbu Y sama sumbu Z. Pakai istilahnya itu sumbu X diwakili dengan variabel I, sumbu Y variabel J, sumbu Z variabel K. Biasanya gitu. Bentuk penulisannya kayak gini, AXI, AYJ plus AZK. Nah, buat cari satuannya, kali yang tadi kan buat cari vektor skalar, itu tinggal di yang A gini, itu kan tinggal di akar X kuadrat plus Y kuadrat kan. Nah, kalau di vektor satuan, vektor satuan tiga dimensi, itu pakainya gini, udah agak beda sih, agak lebih ribet dikit lah. Tapi sebenarnya ini konsepnya sama. Yang di bawah ini rumusnya sama kayak ini. Kalau yang di atas itu masih ditulis. Nanti harusnya ada contoh soal sih. Misal ini cara pengerjaannya nanti yang vektor skalar. Kalau emang kita mau merubah ke skalarnya, itu misal vektornya 3, terus 4, terus 6 ya. Itu misalnya. Itu yang atas masih berupa ininya. Terus yang bawah ini tadi misal 3i plus 4j, tulisannya jelek banget, plus 4j plus 6 ya, 6k. Nah, kalau kita mau cari vektor skalarnya berarti 3, 4, 6, terus yang bawah ini juga sama, pakai rumus yang tadi, 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 6 kuadrat. Ini kalau udah ketemu hasilnya nanti, itu yang atas dibagi tiap 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 orangnya, tiap angkanya ini dibagi dengan hasil yang bawah. Misal nanti ketemunya berapa ini? Ya anggap 10 lah misal. Berarti yang atas nanti 3 per 10, terus 4 per 10 sama 6 per 10. Ini juga sama, buat dilanjutkannya itu dikuadratkan semua, terus di akar. Nah ini kan kayak agak lebih panjang dikit lah, tapi intinya konsepnya sama aja kayak yang tadi. Bedanya karena kan ini tiga dimensi, maka harus ada proses-proses yang lebih rumit lah, intinya gitu. Terus nanti ini kalian kuadratkan semua di akar, nah udah ketemu vektor yang vektor skalarnya gitu. Karena emang kalau tiga dimensi agak rumit sih. Nah, kadang juga tadi yang operasi-operasi vektor kan ada operasi penjumlahan pengurangan dan juga operasi di vektor satuan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk adanya operasi-operasi yang dilakukan. Ada operasi penjumlahan pengurangan, bedanya cuma tinggal kalau di sini itu cuma yang sama-sama X dijumlah, yang sama-sama Y dijumlah, ini juga dijumlah, bedanya cuma antara penjumlahan dan pengurangan itu di sini ya, di dalamnya sini. Buat di luarnya ini tetap sama plus. Tapi kalau misal nanti BY itu lebih besar, berarti kan hasilnya min. Berarti ya di sini jadinya min kan. Ya kan, sama lah kayak aturan-aturan perhitungan sebelumnya lah pada umumnya. Terus di sini ada perkalian titik. Nah, ini kan ada perkalian titik, misal A kali B, itu hasilnya AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. Kenapa kok yang AX, BY atau AX, BZ nggak dimasukkan sini? Karena kan seperti yang aku bilang tadi, kalau di perkalian titik, pakainya cos, itu kalau sudutnya 90 derajat, hasilnya 0, ya kan? Sedangkan ya antara X dan Y, antara X dan Y gini, ini kan pasti 90 derajat kan. Antara Y dan Z juga 90 derajat, antara Z dengan Y juga 90 derajat. Makanya yang ada cuma yang ini aja. Nah, kebalikannya dengan perkalian silang. Kenapa kok di sini nggak ada yang
eh, AYBG, ya AYBG atau kalau enggak AXBX gitu, itu kan sama-sama variabelnya kan sama-sama X-nya gitu. Atau enggak kalau sama-sama Y-nya, sama-sama Z-nya gitu. Nah, kan tadi seperti yang aku bilang, kalau perkiraan silang pakainya konsep sin. Pakai konsepnya sin. Kalau ini tadi konsepnya cos kan. Kalau pakainya sin, berarti yang sejajar itu 0. Karena sin 0 itu 0. Sin 360 itu juga 0. Kecepatan nggak aku jelasinnya? Paham nggak? Paham, Mas. Oke, sip. Untunglah. Nanti kalau aku kecepatan atau ada yang lebih, ada yang masih kurang paham, ada yang belibet gitu, langsung on mic aja ya. Nah, ini di perkalian silang kayak gini. Jadi, ini kenapa aku jelaskan konsepnya kayak gitu, biar kalian itu nggak terpatok sama rumus ya. Nggak, ya sistemnya itu udah, kalau di kuliah itu harusnya sistemnya udah nggak ngafalin rumus. Kalian itu berpikir kritis, kalau misalkan lupa rumusnya itu masih bisa dinalar-nalar gitu lah. Intinya udah tahu konsepnya, meskipun lupa rumus, itu biasanya masih ingat-ingat, oh ini kalau konsepnya kayak gini masih bisa dinalar lah. Kalian itu dipacu untuk berpikir kritis. Karena kan ya satu semester itu berarti materi fisika di SMA setahun setengah berarti ya. Itu dipangkas ke satu mata kuliah aja. Mata kuliah fisika dasar satu. Nah itu makanya eh, lazim sih emang kalau lupa rumus gitu. Yang penting kita tahu konsepnya. Jadi meskipun ya misal ada salah lupa-lupa rumus gitu, masih bisa dinalar dikit-dikit lah. Biasanya gitu sih dari Bapak Ibu dosen. Oke, aku lanjut. Nah, ini ada contoh soal yang ditunggu-tunggu biasanya contoh soal. Salah annotate. Nah, oh iya, sama contoh-contoh soal yang biasanya ada di teknik industri, itu kan ya yang ada di perkuliahan, sorry, yang ada di perkuliahan itu biasanya udah sebenarnya konsepnya sama aja sih, sama kayak yang di SMA dulu. Tapi lebih menyesuaikan lagi sama kondisi jurusan kita. Kondisi dengan jurusan yang kita pilih gitu. Kalau kita jurusannya teknik industri, biasanya soal-soal yang disajikan itu soal-soal cerita yang emang berhubungan sama teknik industri biasanya gitu. Nah, ini kan salah satu cabang keilmuan dari teknik industri kan ada warehouse ya. Apa warehouse ya? Penggudangan lah, operator gudang. Biasanya sebenarnya sama-sama aja sih, cuman ya agak dibentuk-bentuk kata-katanya itu menyesuaikan sana biar pola pikir kita udah masuk ke industri gitu biasanya. Terus oke, di sini aku jelaskan soalnya ya. Sebenarnya ini tinggal kalian garis bawahi angka-angkanya aja. Seorang operator gudang finished good menarik benda dengan gaya, oke gayanya 30 Newton. Mengapit sumbu Z menyebabkan benda pindah dari titik A. Oke, ini perbedaan titik A-nya ini, terus titik B-nya ini. Nah ini tadi maksudnya apa Mas yang mengapit sumbu Z? Sebenarnya itu cuma pengecoh ya. Karena kan kalau kita lihat dari perpindahannya itu buat Z-nya ini nggak berubah. Nah itu sebenarnya kayak ya meskipun ini nggak dijelaskan gini juga kalau kita analisis ya pasti ini perpindahannya tidak melibatkan sumbu Z gitu. Makanya istilahnya itu mengapit sumbu Z. Kan ini kan sama-sama satu. Tuh. Jadi nah ini terus titik B-nya ini dengan koordinat dalam meter. Oke, satuannya meter. Jika usaha adalah perkalian titik. Nah, ini kuncinya juga perkalian titik dari vektor pergeseran. Nah, vektor pergeseran dengan gaya yang menyebabkan pergeseran. Berarti gayanya kan udah diketahui tadi. Gaya udah diketahui, terus soalnya tentukan usaha. Oke, usaha. Kan ini usaha adalah perkalian titik dari vektor pergeseran dan gaya. Kalau gaya udah diketahui, berarti tinggal kita cari tahu buat vektor pergeseran. Vektor pergeseran kan sama kayak yang di SMA dulu, kita cari tahu selisihnya aja sebenarnya buat penggeseran itu, karena udah bentuk koordinat kan. Berarti B dikurangi A, titik titik kedua dikurangi titik pertama, berarti di sini ada 4, 6, 1, dikurangi, aduh, dikurangi 2, sorry, fokus, 2, 3, 1. Berarti hasilnya di sini itu 2, 3, 0 ya.
Terus oke, nah ini karena ini perkalian titik, berarti ini kita cari tahu panjangnya dulu. Kita mutlakkan kayak rumus-rumus tadi, tinggal di akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 0 kuadrat kan. 2, 4, akar 13 ya. Terus ada perkalian titik dari vektor pergeseran dengan gaya, berarti tinggal akar buat usaha itu kan W, itu gaya dikali pergeseran S kan ya. W-nya itu berarti F-nya udah diketahui ini 30 Newton, 30 Newton dikali S-nya, ini tadi yang udah kita dapat akar 13, berarti usaha yang ada itu 30 akar 13. Satuan usaha itu apa? Joule ya? Oke, Joule. Itu sebenarnya konsepnya, loh, oh iya gitulah intinya. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Konsepnya sama aja sih sebenarnya. Iya? Sudah jelas, Mas. Tanya Mas. Oke, sip. Kita lanjut materi selanjutnya. Ini buat materi vektor kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ada operasi penjumlahan pengurangan dan juga ada operasi perkalian nanti. Nah, ini kita lanjut ke materi statika dan kesetimbangan. Kuncinya sebenarnya kalau statika dan kesetimbangan, karena ini kan setimbang kan. Kalau benda itu setimbang, berarti itu benda itu diem. Kalau benda itu diem, berarti sebenarnya ada dua kuncinya dari translasi sama rotasi. Oke, kalau translasi itu biasanya sigma F, kalau rotasi itu sigma torsi. Kan gitu torsi gini. Nah, gitu kan. Itu sama dengan 0, ini sama-sama dengan 0. Biasanya untuk konsep dasarnya itu gitu sebenarnya. Intinya kalau benda itu statik, benda itu diem, biasanya itu ada contoh-contoh soalnya itu kayak sebuah benda tegar atau sebuah benda diam di atas di atas lempengan atau di atas apa gitu, itu masuknya di kesetimbangan. Oke, kita masuk ke materi, nanti dibahas ini selanjutnya. Nah, ini setimbang jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel itu sama dengan 0. Ini buat rumusnya. Nah, konsepnya itu sigma F-nya 0, sigma T-nya 0. Translasinya itu gaya, buat rotasi itu torsi ya. Torsi itu apa? Torsi itu ini apa namanya, perkalian antara gaya dengan jarak ya. Sorry kok D. Jarak D. Oke, nanti buat pembahasan mungkin ada di next slide, ada contoh soal. Nah, ini kita langsung masuk contoh soal biar jelas. Ini kan kalau bentuknya kayak gini, berarti bendanya itu udah statis ya. Bendanya itu udah statis, nggak bergerak lagi, nggak ada gaya yang bekerja, nggak ada gaya luar yang bekerja gitu. Ya udah diem, bendanya itu statis gitu, diem. Ini sebenarnya contoh-contoh soal kayak gini kan udah sering kalian jumpai di SMA ya. Atau mungkin di SBM gitu biasanya juga ada sih contoh soal kayak gitu. Oke, kita bahas. Nah, buat pengerjaannya tadi kan ada sigma fx sama dengan 0. Itu biasanya kita bagi 2. Sorry, sigma fx. Ya, jadi ke spill. Sigma f itu sama dengan 0. Nah, ini ada sigma fx, itu 0. Sigma fy juga sama dengan 0. Nah, kalau untuk sigma fx berarti kan ini kita break dari apa namanya? Dari titiknya ini ya, yang searah sumbu x mana, yang searah sumbu y mana. Nah, sebenarnya kenapa materi vektor itu diletakkan di awal, karena emang itu kayak udah dasaran yang akan kita pakai di materi-materi selanjutnya gitu. Tapi oh ya, nanti kalian kalau mau mengerjakan soal itu kalau bisa ditulis diketahui dia, diketahui masnya ini, terus gravitasinya ini, ditanya tegangan tali A, atau kalau emang masih ada waktu gitu bisa kalian gambar juga kalau ada waktu sih.
Kan kalau nggak salah, kalau emang sistemnya sama kayak tahun lalu itu berarti pengerjaan UTS itu ditulis tangan ya, ditulis tangan di folio biasanya. Kalau emang ada waktu bisa kalian gambar atau kalau enggak ya cukup kalian diketahui gitu udah cukup sih biasanya. Itu biasanya dari Bapak Ibu dosen juga ada poin buat diketahui buat kejelasan dalam perhitungan gitu. Nah, ini kita breakdown ke arah sumbu X dulu. Ini kan kalau talinya gini berarti ada 3 tegangan tali ya yang bergerak pada satu sistem ini. Yang bekerja pada satu sistem ini ada mungkin ini kita namanya tegangan A, ini tegangan apa? Tegangan B lah. Terus ini juga ada tegangan C misalnya. Nah, kayak yang tegangan A sama tegangan C ini kan udah searah sumbu X ya. Sedangkan yang belum tinggal TB, tegangan B. Itu, nah di sini kita gambarkan yang searah sumbu X maupun searah sumbu Y. Kalau yang sudutnya kan 45 di sini, berarti 45 juga di sini kan. Sebenarnya kalau 45 ya sama-sama aja sih, di sini juga 45 sih. Kebetulan aja ini 45 gampang. Nah, jadi kalau yang ini TB cos 45 ya berarti. Kalau yang ke arah kanan, kalau yang ke arah atas berarti ini yang TB sin 45. Untuk sigma fx-nya berarti yang searah sumbu X ini ada TA, TA ini kan arahnya beda ya TA sama TB berarti yang di TB dikurangi TB cos 45 sama dengan 0 berarti TA sama dengan TB cos 45 TA sama dengan cos 45 itu setengah akar 2 ya setengah akar 2 TB sorry jelek TB. Nah, ini untuk persamaan pertama. Lalu kita lanjut untuk yang sigma FY. Di sini ada TC itu sama dengan oh ya TC ini kan masanya itu 80 kilo ya. 80 kilo ya. TC itu sorry sama dengan ya udahlah. Ini 80 kilo. TC karena yang TB sin 45 di atas ini tadi beda arah dengan TC, maka di sini kita min karena beda arah kan. Kita tulis TB sin 45 sama dengan 0. TC sama dengan TB sin 45 itu setengah akar 2 TB. TC itu kan M kali G ya berarti ya. Massa ini massa benda kali gravitasi kan. Sama dengan TB setengah akar 2 TB. TB-nya tulis lagi. Kocak. Nah, M-nya itu 80, gravitasinya 10 sama dengan TB setengah akar 2. 800 ini pindah ke kanan berarti 800 kali 2 per akar 2. Ini buat kita rasionalisasi akar 2 per akar 2 dengan TB kan. Berarti ini sama ini dicoret. TB-nya 800 akar 2 ya. Ini kita masukkan ke yang nggak usah di. Nah, ini kita buat ini kita masukkan ke sini. Berarti TA, ini kan yang dicari tahu yang disuruh cari tahu TA-nya. Berarti TA sama dengan setengah akar 2, TB-nya tadi kan 800 akar 2 kali 800 akar 2. Nah, ini akar sama akar jadinya 2 di per 2 dicoret berarti TA-nya itu 800 ya. Oke, 800 Newton. Gitu. Ya, sama lah kayak kalian di SMA. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa lagi? Nah, ini soalnya sama. Mungkin bisa kalian lanjut-lanjut. Coba aku breakdown dulu buat gaya-gaya yang bekerja. Ini kan kalau di sini ada, misal di sini kita namanya TA, di sini TB, di sini TC, terus tentukan berarti kan F itu sama dengan F ini ya bawah ya, itu sama dengan TC kan. Kok ini FC, TC, TC, ya TC lah.
Terus TB, kunci-kuncinya itu ini TB sama dengan, kan ini sama satu tali kan, berarti tegangannya sama. Itu M kali G kan. Itu 60 kali G-nya kalau diketahui, kalau nggak diketahui berarti pakainya 10 biasanya biar gampang. Berarti TB-nya 600. Terus ini tinggal kalian belokkan buat TB. Kalau ke sana berarti TB sin, kalau ke sini berarti TA sin, karena nggak ikut yang diapit. Terus kalau di atas ini berarti ada TA cos 30 sama TB cos 60. Ya kayak gitulah. Hampir sama kayak SMA. Coba next slide ada apa? Nah, itu kita udah ganti materi. Dari yang materi ini tadi, kesetimbangan benda tegar, ada yang mau ditanyain dulu? Statika dan benda kesetimbangan. Mas mau tanya. Iya. Berarti kalau yang materi ini yang penting gaya-gayanya itu dibuat X ya Mas. Iya, iya, gitu. Kita breakdown searah sumbu X sama searah sumbu Y. Searah sumbu X sama searah sumbu Y. Sebenarnya kalau kayak materi-materi kayak gini tuh, kalian cari browsing itu banyak banget sih. Pembahasan-pembahasan, contoh soal gitu. Ya, sebenarnya konsepnya karena kan pemahaman manusia itu terbatas sama sumbu X sama sumbu Y ya. Nah, untuk mempermudah, karena kan kita udah punya konsep vektor juga, kita udah bisa intinya membelokkan suatu gaya. Nah, makanya kita di sini kita belokkan aja ke arah sumbu X sama sumbu Y. Nanti tinggal dicari tahu sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy juga sama dengan 0. Nanti mungkin kalau bahas slide dari Bapak Ibu dosen ada yang sudah pakai sigma torsi juga ya. Torsi sama dengan 0 juga ya nanti. Ya udah di akhir nanti mungkin kalau ada waktu kita bahas soal-soal yang ada di PPT Bapak Ibu dosen. Itu juga kalau nggak salah ada yang pakai gini juga. Biasanya itu yang berupa batang, ada talinya gitu. Kalau masih ingat ada beban atau kalau nggak ada apa ya, mobil, nggak menutup kemungkinan ada mobil gitu, ada mobil yang beban yang dirasakan ban A sama ban B. Kita di pertemuan kedua nanti juga bakal bahas itu sih buat latihan kalian di UTS juga kan. Di pertemuan dua, oh ya nanti kan buat di slide di PPT ku udah mencakup semua materi sebelum UTS ya, kecuali yang impuls. Kalau emang dari Bapak Ibu dosen mau menambah impuls momentum, itu coba besok kan masih ada 1 minggu besok buat pertemuan terakhir. Coba ditanyakan itu masuk ke PPT, masuk ke materi UTS atau enggak. Kalau dari RPS harusnya enggak. Kalau emang enggak masuk dari enggak masuk ke UTS, berarti materi yang kita bahas untuk pertemuan pertama ini udah selesai semua. Buat di pertemuan selanjutnya itu kita udah fokus ke pembahasan soal-soal tuh. Oh ya tadi dari tadi siapa yang tanya? Ya, buat yang ini masih dibingungin nggak? Sudah jelas Mas. Oke. Tinggal di breakdown aja ya, di breakdown aja ya. Apa arah-arah ke sumbu X sama sumbu Y. Kalau emang diperlukan torsi juga nanti di breakdown buat torsinya gitu sih. Kita hapus semua. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya lagi. Apa? Kinematika partikel. Bentar. Kok sama N? Bentar. Salah pencet. Sorry. Salah pencet. Oke, udah. Wis. Nah, udah. Kita bahas kinematika partikel. Kalau sebelumnya itu konsepnya benda itu diam, benda tegar itu diam. Nah, kalau di kinematika partikel di sini kita malah ngitung dari pergerakan benda di kinematika partikel.
kinematika partikel itu kita ngitung pergerakan bendanya. Coba kita next slide. Nah, kalau benda itu bergerak, berarti kuncinya itu sebenarnya cuma ada dua konsep yang menggerakkan suatu benda. Kalau nggak kecepatan, atau kalau nggak ya, kalau nggak kecepatan juga ada percepatan. Kecepatan itu berarti benda itu bergerak, waktu yang dibutuhkan untuk benda itu bergerak. Kalau percepatan berarti waktu yang digunakan untuk benda itu mengalami perubahan kecepatan. Enggak. Misal benda itu, kalau kalian naik motor 60 km per jam terus ya, terus gitu. Seperti itu hanya ada kecepatan 60 km per jam tanpa adanya percepatan. Kalau misal kalian mendekati lampu merah, itu kan kalian ngerem gitu atau kalau enggak mengurangi kecepatan. Berarti kan dari 60 turun ke 50, 40, 30 gitu selama berapa selang menit nih. Misal dari 60 ke 0 itu ya dari 60 km per jam ke 0 itu butuh 3 detik. Butuh 5 detik misal. Butuh 5 detik misal. Berarti itu ada percepatan negatif di situ karena ada percepatan pengurangan. Terus kalau habis lampu hijau berarti kan kalian menambah kecepatan. Dari yang sebelumnya kecepatan 0, kalian nambah kecepatan ke misal maunya ke statis di angka 50 gitu. Berarti di situ ada penambahan kecepatan kan, berarti ada percepatan positif. Ya konsepnya gitulah. Nah, yang biasanya dicari itu ada kecepatan rata-rata, sama juga kalau di SMA ini ada ketambahan, kalau di SMA, kalau di kuliah itu ada ketambahan kecepatan sesaat. Kayaknya di SMA juga udah dibahas sih buat kecepatan sesaat. Kalau kecepatan rata-rata kan ini perpindahan yang dialami dibagi dengan waktunya. Sekarang udah masih ada waktu. Eh, Jarak perpindahan yang dialami dikurangi dengan dibagi dengan waktunya. Kayak jaraknya 60 km, waktunya 1 jam gitu. Buat kecepatan. Kalau kecepatan sesaat kan kalau rata-rata ya, misal ya rata-rata dalam kalian mengendarai motor itu kecepatannya berapa. Kalau kecepatan sesaat itu berarti waktunya di sini itu udah mendekati 0. Kayak berapa kecepatan Andi sesaat sebelum pertabrakan atau kalau enggak saat sebelum dia mengerem mendadak gitu. Berarti kan buat waktunya itu benar-benar sesaat gitu, hampir mendekati 0. Nah itu biasanya kita pengerjaannya pakai limit ini. Ya pengerjaan, tapi sebenarnya soal-soal buat kecepatan sesaat ini jarang-jarang keluar sih. Mungkin di pertemuan besok kalau emang kalian dapat soal-soal, atau enggak, kalau enggak coba besok tak cariin juga soal-soal yang sesaat gitu. Itu intinya pengerjaannya pakai limit, hampir sama kayak ya pengerjaan limit-limit pada umumnya. Itu perubahan ininya, perubahan jaraknya dibagi dengan perubahan waktu. Tapi karena ini udah mendekati 0, jadi pakainya kita turunan. Kan kalau limit kan pakainya turunan. Kalau integral kebalikan dari turunan. Masih ingat nggak? Ya kita bahas dikit-dikit lah. Terus selain kecepatan, kita juga bahas mengenai percepatan sama yang aku bilang tadi. Di sini ada perubahan kecepatan yang ada. Misalnya kalian mempercepat atau kalian memperlambat, berarti kan ada perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Sama halnya juga di percepatan ada percepatan sesaat itu kayak berapa percepatan yang dialami oleh motor Andi saat sebelum dia bertabrakan. Itu kan dia ngerem mendadak kan, pasti ada percepatan negatif di situ. Tapi waktunya sesaat banget gitu. Nah, biasanya gitu contoh-contohnya. Oke. Coba next slide ini apa? Nah, sebenarnya di materi ini yang paling sering muncul buat materi GLB sama GLBB ya, yang paling sering muncul. Kalau di GLB itu rumusnya cuma satu sebenarnya. Jarak itu hasil dari perkalian antara kecepatan dan waktu. Ini bisa dibalik-balik kan biasanya. Kalau kecepatan itu jarak dibagi waktu. Kalau waktu itu jarak dibagi, ya ini kan cuma dibalik-balik antara. Rumusnya cuma satu sebenarnya. Kalau konsepnya di gerak lurus beraturan, berarti dia tidak ada percepatan yang dialami, yang dirasakan. Percepatannya itu 0. Ya kecepatannya konstan. Kayak yang aku bilang tadi, eh, misal kamu naik motor 60, 50 lah, atau kalau nggak 40 lah, 60 terlalu banyak, terlalu cepat. 40 km per jam gitu.
Terus udah nggak ada kecepatan yang ditambah, nggak ada kecepatan yang dikurangi gitu, nggak ada apapun. Ya, kalian jalan 40 km terus. Seperti itu gerak lurusnya, gerak lurus beraturan ya. Nggak ada gaya lain yang mempengaruhi gitu. Nggak ada gaya memperlambat atau mempercepat. Nah, jadi ya kecepatannya sama terus. Berarti posisinya di sini itu akan selalu naiknya itu lurus terus aja gitu. Ya sebanding lah antara waktu yang ada dengan jarak yang didapat gitu biasanya. Ya gitu. Kalau kecepatannya itu ya akan konstan sesuai dengan kecepatan awal. V0 sama VT itu sama. V0 sama V akhir itu sama. Kecepatan awal sama kecepatan akhir itu sama. Karena emang konstan terus gitu. Ya segitu-segitu terus lah. Coba aku next. Nah, ini kalau yang GLBB itu karena berubah, tapi berubahnya itu beraturan, maka di sini ada percepatan konstan. Misal kalian mau menambah kecepatan, itu kecepatannya ya kalian apa ya, tarik gas. Oke, kalian tarik gas gitu, berarti ya kecepatannya nambahnya linear gitu. Menambahnya itu beraturan gitu, enggak nambah turun, berubahnya beraturan, seret gitu. Ya gitulah. Misal dari habis lampu merah ya, terus lampu hijau, berarti kan dari 0 ke 10 gitu, namanya itu beraturan, berubah beraturan. Berarti ada percepatan di situ, percepatan positif. Tapi percepatannya itu konstan. Berarti posisinya itu menyesuaikan dengan percepatan yang dialami. Mungkin di awal sini, di selang waktu 0 sampai 1, itu jaraknya nggak jauh berbeda, hampir sama lah. Tapi berhubung di 1 sampai 2 ini udah mulai ada percepatan, maka X-nya ini X-nya udah lumayan ada perubahan. X-nya udah lumayan ada perubahan. Terus di 2 sampai 3, karena percepatannya makin ditambah, maka perubahannya juga makin kerasa gitu. Jarak yang dialami, jarak yang ditempuh, dan seterusnya gitu. Buat kalau emang percepatannya itu konstan, akan sejalan gitu konstan, maka grafik dari posisinya itu akan berbentuk kayak kurva gini nanti. Kalau nggak sejalan berarti akan ada kemungkinan grafiknya itu habis naik besar, naik besar, habis naik lumayan signifikan, terus tiba-tiba agak landai, terus naik lagi, tiba-tiba agak landai. Itu kalau percepatannya itu berubah-ubah. Kalau kecepatan karena ini ada pertambahan dan pertambahannya konstan, maka gerakannya ya akan dinamis gini, akan lurus naik ke atas. Kuncinya ini sih, percepatannya itu konstan. Terus kalau tadi kan rumusnya cuma satu ya kalau di GLB. Kalau di GLBB itu rumusnya agak banyak. Ini rumus-rumusnya. Buat V akhir itu V awal dikali percepatan dikali waktu, ditambah percepatan kali waktunya. Terus buat jarak kayak gini, buat ini kalau ini kan sama-sama mencari VT kan, tapi kalau yang atas itu berarti yang diketahui T-nya, kalau yang bawah berarti yang diketahui jaraknya S-nya. Terus ini kalau rumus jarak juga sama, kalau VT itu V akhir, V0 itu V awal, A itu percepatan, T itu waktu, terus apa lagi? S itu jarak, sama ya udah. Nah itu. Nah di sini juga aku gabung sekalian buat gerak jatuh bebas GJB. Itu kan kalau kalian di SMA itu kan biasanya dipisah ya sama bapak ibu guru di SMA. Sebenarnya itu konsepnya antara GLB sama GJB, sorry, GLBB dan GJB, gerak jatuh bebas, itu sama-sama aja. Bedanya cuma kalau gerak jatuh bebas berarti percepatan yang mempengaruhi di sini itu bukan percepatan tidak bukan percepatannya itu pakai gravitasi. Karena kan benda itu jatuh ya. Berarti yang menambah percepatan dari benda itu ya cuma gravitasi, yang 10 ya itu satuan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat itu. Nah itu. Terus kadang juga kalian ada disuruh hafalan rumus ini kan.
Ini terus rumus ini rumus apa, Mas? Kok di sini nggak ada, di apa, kalau konsepnya sama kok di rumus ini nggak ada? Sebenarnya rumus ini tuh cuma turunan dari, bukan turunan sih, pengembangan dari rumus ini ya, penyesuaian dengan GJB-nya. Coba kita coba dari rumus ini kita breakdown lah. Kita apa? Cari asal muasalnya kok bisa jadi rumus kayak gini. Oke, kalau benda itu jatuh bebas, berarti kan V0-nya, V awalnya itu nggak ada ya, ya kan? Benda itu dilepas tuh, bukan dilempar ya, benda itu dilepas. Berarti ya benda itu tidak memiliki kecepatan awal gitu, kecepatan awalnya nol, cuma dilepas gitu aja. Berarti buat jarak di sini tinggal cuma setengah A T kuadrat kan. Kalau setengah sama A-nya itu kita pindah ke kiri, berarti kan 2S per A sama dengan T kuadrat. Nah, kalau di GJB itu biasanya A-nya itu sama kayak tadi kan, A-nya itu diganti G, S-nya itu diganti H. Oke, berarti ini sama aja kayak 2H per G, itu sama dengan T kuadrat. Berarti kalau T-nya itu ya tinggal di akar ini, 2H per G, ya kan? Sama aja. Sebenarnya rumusnya sama itu. Nah, ini kenapa aku jelasin kayak asal muasalnya gitu, biar kalian konsepnya itu dapat gitu. Kok tiba-tiba ada rumus kayak gini. Nanti takutnya itu kalau kalau di SMA kan kalau kalau benda itu dilepaskan ya udah benda itu cuma kecepatan awal. Akhirnya dapat rumus ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau udah di perkuliahan itu soalnya kadang ya macam-macam gitu, aneh-aneh. Kadang benda itu dilempar ke atas, dilempar ke bawah, sorry. Kadang itu benda dilempar ke bawah, atau kalau enggak dilempar ke atas dulu, baru nunggu turun ke bawah. Itu kan buat pengembangan soal ya. Nah, kalau pakai rumus ini berarti itu V0-nya tadi udah dicoret, V0 V awal. Sedangkan tidak menutup kemungkinan V0-nya itu dipakai. Nah, makanya pengenku itu kalian tetap berpedoman pada konsep rumus-rumus di awal ini aja. Intinya itu jangan main hafalan rumus lah, biar kalian tahu dulu konsepnya gitu. Coba ada contoh soal nggak ya, biar paham. Nah, oke, alhamdulillah ada contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini yang agak ada pengecoh juga, buat satuannya ini beda ya. Nah, ini harus kita samakan dulu sebelum sebelum pengerjaan apapun itu. Kalau bisa dicek dulu satuan-satuannya gitu, kadang emang beda. Buat V0, ini kan ada 27 km per jam ya. Kalau kita pindah ke meter per sekon, berarti 27 meternya 1000, per jamnya itu berarti 3.600 kan. Nah, ini kalau kita bagi, berarti 36 bagi 9, 4, bagi 9, 3, 40 bagi 30 bagi 4, 7,5 ya. 7,5 meter per sekon. Terus buat A-nya itu 2 meter per sekon kuadrat. Hitung kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh selama 5 detik. Berarti T-nya ini 5 sekon. Terus yang dicari tahu ini kecepatan mobil berarti PT. PT dan juga jarak ya, jarak S ya berarti. Jarak. Rumusnya mana Mas? Rumusnya tadi. Bentar, aku coba balik biar kalian dapat rumusnya, biar kalian tahu gambarannya. Ini kan yang diketahui tadi V0 A sama T. Berarti yang kalau kita kalau kita cari tahu PT-nya ini pakai rumus yang atas karena V0-nya kita tahu, A-nya kita tahu, T-nya juga kita tahu. Tuh. Nah, kita next slide pakainya kan ntar dihapus aja semua. Ini aja yang dihapus. Nah, kita kan tadi PT sama dengan V0 plus A kali T ya. V0-nya 7,5 kan udah kita rubah. Nah, ini kan V0-nya ini 7,5. Ditambah A-nya itu 2, dikali T-nya itu 5. Berarti, sorry, 7
17 ya. 17,5 meter per sekon. Satuannya kan kecepatan ini. Berarti satuannya jangan lupa meter per sekon. Terus yang dicari tahu juga yang kedua itu S ya. S. S-nya pakai yang mana rumusnya? Oke, kita balik dulu biar ada gambaran. Nah, ini kan kalau yang rumus atas agak panjang. Sebenarnya masih bisa pakai rumus atas, tapi terserah sih mau pakai rumus atas atau pakai rumus bawah. Kalau aku biasanya kalau emang sama-sama diketahui, biasanya lebih gampang pakai rumus bawah. Coba aku pakai rumus bawah dulu ya. Aku tulis di sini aja langsung guys. Sorry, berarti belum ke S. Beres. Itu kan kalau rumus itu kan bisa dibalik-balik. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX. Oke, kita next slide dulu biar balik ke soal. Nah, ini kan bisa kita tulis gini kan. PT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AX. Berarti S-nya kan PT kuadrat min V0 kuadrat per 2A ya. Oke, kita hapus dulu. Berarti kita dapat rumus S itu PT kuadrat min V0 kuadrat per 2A. PT-nya tadi V terakhir itu kan ini 17,5 kuadrat dikurangi V0-nya 0 dibagi V0-nya itu 5 ya, sorry. Beres. V0-nya 5. Berapa tadi? 7,5. Oh, lupa. Iya, V0 7,5 ini ya. Yang kehapus tadi. Terus 2A, 2 dikali A-nya itu, ini baru 2. Ini nanti bisa kalian hitung. Atau kalau enggak, tadi mau pakai rumus yang tengah juga. Mau pakai rumus yang tengah, yang ini, S itu V0T plus setengah AT kuadrat coba. V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi kan di sini ada S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini kan V0 7,5 dikali T-nya itu 2 ya. T-nya itu 5. Ya, T-nya 5 ditambah setengah A-nya itu 2, T-nya itu 5 kuadrat. Ini kan 7,5 kali 5, 35 tambah 25 berarti 37,5 ditambah 25 berarti, nah ini lebih cepat ini sih ternyata. Ini 62,5 buat satuannya berarti meter. Nah ini udah ketemu. Jadi buat VT-nya itu 17,5, buat S-nya itu ini 62,5. Ini kalau kalian hitung sama-sama aja ketemunya juga 62,5. Oke gitu. Ntar ada contoh salah juga. Nah ini materi lanjutan dari itu tadi, ada gerak parabola. Di kinematika partikel juga ada gerak parabola. Ini sebenarnya konsepnya itu ya sama-sama aja sih. Cuman bedanya kalau gerak parabola itu dia konsepnya gabungan antara GLB sama GLBB. GLB-nya itu yang searah sumbu X. Kenapa GLB? Karena ya emang yang searah sumbu X itu nggak ada gerak, nggak ada percepatan yang mempengaruhi. Sedangkan kalau yang sumbu Y ke atas itu ada percepatan yang mempengaruhi, yaitu percepatan gravitasi. Nah, ya kan, percepatan gravitasi. Kalau sebenarnya konsepnya kalau di GLB, di gerak parabola, konsepnya di gerak parabola itu kita pecah antara sama kayak tadi ya di vektor ya. Kita pecah dari V yang awal ke V searah sumbu X sama V searah sumbu Y. Nanti kalau dihitung-hitung pakai konsep, sebenarnya konsepnya sama dari keduanya itu.
Pokoknya dicoba cari tahu pakai konsepnya sumbu GLB sumbu X sama GLBB sumbu Y, itu nanti ketemunya juga. Nah, ini ketemunya coba. Nanti bakal ketemu kayak gini sih. Sebenarnya ini kalau kalian mau hafalan rumus juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sebelum kalian hafalan rumus itu tahu konsepnya dulu. Kenapa kok dapat rumus ini? Kenapa kok dapat rumus ini gitu. Misal kita ambil contoh yang nggak ribet mana ya? Nah, ini ada X max. Yang aku bilang tadi untuk yang X ini kan GLB ya, karena nggak ada gravitasi yang mempengaruhi. Kalau yang X berarti buat S tadi kan S itu V kali T kan. Di sini pakainya X kan. X berarti V kali T. V-nya itu mana? V-nya itu berarti kecepatan yang ada. Kecepatannya itu kan ini ya, Vx ini ya. V0 cos, alpha. Terus dikali T. T-nya kan ini. Ya kan? Berarti V0 sin alpha per G. Nah, ini tinggal V0 sama V0, ada V0 kuadrat, cos alpha sin alpha berarti sin 2 alpha, sin 2 alpha per G. Nah, kan sama kan, konsepnya itu sebenarnya sama-sama aja sih. Kalau yang X pakainya GLB, kalau yang Y itu pakainya GLBB gitu. Ya, konsepnya sama-sama aja sih sebenarnya. Ini kalau Y gini berarti konsepnya pakai GLBB, kalau X tadi ini itu konsepnya pakai GLB, ini GLBB, ini GLB, gitu sih. Ya hampir sama aja sih sebenarnya. Tinggal digabung-gabung konsepnya. Kalau emang mau hafal rumus monggo, tapi tetap kalian cari tahu konsepnya dulu. Biar nggak kebingungan nanti kalau tiba-tiba bentrok, ini rumusnya pakai yang mana gitu kan. Coba next. Ada apa? Nah, ini ada contoh soal. Sebuah pemain baseball melempar bola sepanjang sumbu Y dengan kecepatan awal 12, berarti V0 12 meter per sekon. Berapa membutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum? Kalau ketinggian maksimum berarti kan VT-nya itu 0 ya. Karena kan bola itu dilempar ke atas sampai mencapai ketinggian maksimum, berarti bolanya itu berhenti nanti. Dan berapa ketinggian yang dicapai, berarti S yang dicari tahu. Sama waktu ya tadi, waktu. Nah, ini pakai rumus yang mana? Tadi kan, bentar kita balik dulu. Ini konsepnya sama, berarti sama kayak apa nama GLBB ya, eh, diperlambat dengan gaya gravitasi kan. Kalau nggak bisa balik, tiku-tiku. Bisa balik nggak? Bisa. Nah, dari ketiga rumus ini kan GLBB konsepnya. Itu yang kalau kita ketahui V0, VT, berarti yang kita pakai yang mana rumusnya? Oh, tadi ada diketahui lain nggak? Bentar, kita cek soal dulu. Oh iya, belum kita tulis ya. Kalau ini kan berarti A-nya itu diketahui juga kan. A-nya itu pakai gravitasi kan. 10 meter per sekon. Aduh, ngapain? 10 meter per sekon kuadrat kan. Nah, berarti kita pakainya yang VT sama dengan V0 plus G, berarti GT kan. GT-nya udah 0, V0-nya 12, ditambah G-nya 10, T. Berarti ini min 12. Oh ya, G-nya itu kan karena ke atas. Berarti ini percepatannya itu dikurangi ya. Kan bola itu semakin melambat kan. Jadi dikurangi. 12 yang pindah ke kanan berarti ini min 10 T. T-nya itu berarti min 12 per min 10 dengan 1,2 sekon ya waktunya. Itu buat T. Terus buat S pakainya yang misal aku ambil rumus yang mana ya namanya. Misal yang kedua tadi. Eh, aku kotak lagi. Nah, yang kedua kan tadi ada S. Bisa tadi kan? Oh, yang VT
sama dengan V0 kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, min, plus 2, sebentar balik aja, aku juga lupa. Nah itu makanya aku juga kadang lupa-lupa rumus sih. Dan yang kedua mana rumus yang kedua. Nah ini VT V0 plus 2AS, oke. Lupa 2AS. Nggak bisa, next slide. Nah, A-nya kan pakai G, S-nya pakai S ya. Terus kalau kita mau cari tahu S kan berarti V0-nya pindah, berarti VT kuadrat min V0 kuadrat per G-nya tadi kan 2G berarti ini. Next. VT-nya 0, 0 min V0-nya tadi mana? 12 ya, 12 kuadrat per 2G berarti 20 ya. 20 kan. Atau kalau diketahui itu bisa pakai 20, bisa pakai 9,8 biasanya. Ini oh ya G-nya juga min ini, berarti G-nya min 20. Berarti ini min 144 per min 20. Nanti ketemu buat S ya, berarti buat jarak. Pakainya satuannya berarti meter. Kan selama ini tadi pakainya meter semua kan. Ini juga pakai meter semua kan. Nah, gitu. Ada dibungin sebelum kita lanjut? Ada yang dibingungin nggak? Sudah jelas, Mas. Oke. Kurang lebih emang sebagian besar itu ngulang materi SMA sih. Terus di kinematika partikel ini yang emang lumayan banyak materinya. Ada ketambahan juga materi gerak sentripetal ya. Gerak sentripetal itu intinya geraknya itu memutar gitu biasanya. Kadang pakai radian, kadang pakai sudut, derajat, gitu-gitulah. Rumus-rumusnya itu sebenarnya ini percepatan sentripetal sebenarnya sama aja sih. Cuman karena ini apa namanya? Berupa kecepatannya itu muter kayak biang lala atau apa yang paling sering penari balet muter gitu, atau kalau di TI perputaran mesin gitu biasanya yang dihitung ya, gitulah biasanya. Rumusnya pakai ini kecepatan sudut, pakai omega ya, kecepatan sudut itu satuannya radian per sekon. Atau kalau enggak itu biasanya juga bisa pakai rumus yang ini, kecepatan kecepatan linear dibagi dengan jari-jari yang ada. Terus kadang juga kita butuh buat gaya sentripetal. Ini kan buat percepatan sentripetal. Kadang juga kita disuruh cari tahu gaya sentripetal sama kayak rumus biasa. Gaya itu kan massa dikali percepatan. Nah, karena ini gaya sentripetal, maka percepatannya juga percepatan sentripetal. Percepatannya ini bisa pakai yang kiri, bisa pakai yang kanan. Ya kan sama aja. Ini kalau pakai yang kanan, ini kalau pakai yang kiri. Ya kan sama aja kan. Terus ada contoh soal nggak biar nggak bingung. Biasanya kalau yang sentripetal itu kalau nggak lihat soal agak bingung sih. Nah, oke ada contoh soal. Di Dufan terdapat permainan biang lala raksasa kencir raksasa berputar 5 putaran setiap menit. Hitunglah gaya tersebut yang dialami seorang memiliki massa 50 oke. Masanya 50 kg, radiusnya 15 meter ya. Berarti kalau aku gambarkan kan gini. Aduh, ya nggak apa-apa lagi. Jelek banget kayak jadi. Nah, misalkan gini ya. Biang lala kan gini kan. Ya seadanya lah ya. Berarti jarak antara orang ini sama titik pusat itu 15 meter kan. Terus masanya yang ada di dalam itu 50 kg. Berputar 5 putaran setiap menit. Berarti 5 per 60 ya. Kalau frekuensi kan pakai sekon kan. Jadi ini ada 1 per 12 putaran per sekon. Atau bisa dipanggil juga 1/12 Hz ya.
Dari sini kita udah ketahui buat frekuensi itu 12 Hz. Terus buat radius ini ada ya Salma. Maaf Mas, kepencet. Oh ya, oke nggak apa-apa, santai. Oke, kita lanjut ya. Yang udah diketahui ada frekuensi sama radius. Radius ini ada 50, radiusnya kok 50. Radiusnya 15 meter. Terus ada massa di sini itu 50 kilogram. Oke. Terus pakai rumus mana? Tadi kan ada, ini kan berarti yang disuruh cari itu gaya ya. Gaya berarti yang F tadi. F itu sama dengan M kali A. Ini gaya sentripetal, ada percepatan sentripetal. Buat buat percepatan yang dipakai, karena kita diketahuinya itu frekuensi ya. Berarti kita pakainya, kalau frekuensi itu pakai yang omega, biar lebih gampang. Jadi tadi yang omega kuadrat R itu. Nah, kalau omega kan udah tahu ya, omega itu kan rumusnya 2πf ya. 2πf kan omega itu. 2πf kuadrat kali R. Ya kan? Terus ini 2 kali 2 kuadrat berarti 4. Terus M-nya sama, P-nya pi kuadrat, frekuensi kuadrat, R-nya. Nah, oke. Tinggal kita masukin. 4, M-nya itu kan 50 ya. Bentar. Kasih kurung atau karena gini. 50. Terus Pi itu biasanya tetap kita tulis Pi biar nggak ribet. Frekuensinya 1/12. Ini kita kuadratin. R-nya tadi R-nya 15. Nah, R-nya 15. Ini 12 ditolak sama 4. Sama ini tinggal 2. Tinggal ini tinggal 5. 15. Ini 25 kali 5. Oh, 125 per 6 ya berarti. 125 per 6 pi kuadrat. Satuannya kalau gaya berarti N. Nah, hasilnya ini 125 per 6 pi kuadrat N. Tuh buat gaya sentripetal. Ada yang mau ditanyain dulu? Bentar, ini selanjutnya ada materi apa ya? Kayaknya udah selesai sih yang materi. Nah, udah ganti materi. Ada yang mau ditanyain dulu buat kinematika partikel? Jadi ada kecepatan, GLB, gerak jatuh bebas, GJB. Terus ada gaya apa tadi, parabola, sama ada sentripetal. Ada yang mau ditanyain dulu? Oh iya, ini udah hampir jam 9 ya. Yang mau ditanyain? Atau kita lanjut next materi dulu aja ya? Mungkin. Ini buat materi hukum Newton. Sebenarnya kalau di materi hukum Newton itu sendiri, materinya itu sering sih emang keluar di TS. Cuman keluarnya itu teori biasanya. Dan teori yang dihubungkan ke teknik industri, biasanya gitu. Misalkan hukum Newton kan ada 3 ya. Ada hukum Newton 1, itu intinya yang benda nanti kesetimbangan benda tegar, kalau tidak ada benda gaya luar, maka suatu benda akan diam atau bergerak lurus beraturan. Karena ya udah, berarti kalau emang bendanya itu dari awal udah bergerak, karena tidak ada gaya lain atau tidak ada percepatan lain, ya udah akan bergerak lurus terus beraturan, nggak akan nambah, nggak akan mengurangi kecepatannya. Itu kalau di kehidupan nyata biasanya kan nggak mungkin ya akan bergerak terus, karena ada gaya gesek, ada angin gitu, biasanya yang di luar perhitungan. Terus kalau emang benda itu diam, dari awal udah diam, kalau tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda itu, ya udah akan selamanya akan diam sampai benda itu diberikan gaya, entah itu diberikan gaya dorong, gaya tarik, atau gaya apapun itu. Itu kalau hukum Newton 1. Hukum Newton 2 itu M kali A, berarti perkalian antara massa dan juga percepatan yang ada.
Terus kalau hukum Newton 3 itu aksi reaksi ya. Kalau kita melakukan gaya tekan berarti benda itu juga akan memberikan gaya normal kepada kita. Itu biasanya. Untuk soal-soal yang sering muncul di UTS itu biasanya kalau dihubungkan dengan UTS dengan teknik industri ya biasanya. Misal kita ambil contoh, kalau yang paling umum sih di gaya Newton 3 aksi reaksi itu kayak di pesawat, gaya dorong roket, itu kan masih ingat kan ya. Kalau yang di hukum Newton 2 ini massa kali berat biasanya kayak di katrol, atau kalau di tadi juga ada kan di materi slide sebelumnya itu di benda, atau kalau enggak di mesin gitu biasanya. Kalau yang benda diam ini jarang muncul, tapi kalau emang ditanya penerapan di teknik industri ya benda di warehousing, benda di pabrik gitu-gitu biasanya. Oke. Bentar. Buat yang apa materi hukum Newton ini nggak aku kasih contoh soalnya karena itu sebenarnya se-explore kalian aja sih yang masih berhubungan dengan keilmuan teknik industri gitu biasanya. Oke, kita lanjut ya. Mungkin bentar, kok nggak bisa di next slide. Ada usaha dan energi. Yang di hukum Newton tadi, kalau emang ada pertanyaan atau Mas saran-saran yang banyak dong buat contoh-contoh penerapan, nanti bisa di-chat di grup aja ya. Itu nanti aku kasih contoh-contoh untuk, atau itu sebenarnya se-explore kalian aja sih buat cari-cari contoh soalnya. Kita lanjut ke materi terakhir, ini ada usaha dan energi. Buat usaha sendiri itu kan yang udah sempat kesinggung tadi di awal juga, itu perkalian antara gaya dan juga jarak yang dihasilkan. Berarti kan intinya usaha itu hasil kali antara gaya yang dikerjakan pada suatu benda dengan perpindahannya. Kalau misal kita ambil contoh, kita mendorong tembok gitu. Kan tembok itu tidak bergerak, maka bisa dikatakan kita tidak melakukan usaha apa-apa. Itu contohnya. Nah, usaha itu sendiri itu ini misal kalau gayanya itu belok gini ya, berarti sama dengan konsep vektor kita sebelumnya. Itu biasanya kita breakdown ke sumbu xy. Di sini berarti yang kepakai nanti yang di sumbu x, karena ini nanti hubungannya dengan gaya gesek juga kan, bendanya kan nggak mungkin terangkat naik kan. Sebenarnya ada kemungkinan terangkat naik itu juga nanti bisa dihitung dengan gaya berat gitu dan seterusnya. Tapi kayaknya nggak sampai ke arah sana, itu udah soal-soal SBM biasanya. Kayaknya kalau di TI itu lebih ke penerapan, karena kan buat fisika dasar itu materi-materi yang akan kalian pakai pola pikir yang kalian pakai buat materi buat mata kuliah yang berhubungan gitu biasanya. Nggak sampai ke soal-soal HOTS gitu, nggak nyampe biasanya. Ya cuma santai sih. Bahkan soal-soal UTS itu kadang di browsing keluar. Itu tapi nanti itu kita spill di akhir lah, nanti kita habisin materi dulu. Ini materi terakhir. Nah, ada juga usaha oleh gaya gesek sama karena itu gaya gesek berarti F-nya pakai F gaya gesek. Terus pakai main karena emang arahnya kan beda. Terus gaya normal karena benda itu tidak terangkat ataupun tidak mendorong ke bawah, maka gaya normal dan gaya berat itu nol. Kan tidak mengalami perpindahan ke atas atau perpindahan ke bawah kan. Meskipun kita tulis Fs, F-nya itu misal kita belokkan ke atas di sini ke atas, itu karena bendanya itu tidak sampai tertarik ke atas, maka ya bendanya itu bisa dikatakan tidak memiliki usaha ke atas ataupun ke bawah yang vertikal, cuma yang horizontal. Terus kalau disuruh hitung usaha total karena yang ini sama ini, yang berat sama normal, gaya berat sama normal itu nol, maka tinggal sisa yang ini ya, yang gaya tarik ke kanan kiri atau ya yang tarik kanan kiri sama gaya geseknya ya. Ntar tinggal dicari selisihnya. Buat usaha kayak gitu. Next slide dulu. Udah lumayan mepet waktunya.
Nanti di akhir kita bisa tanya jawab lah sama sharing-sharing. Tapi materi kita selesaikan dulu. Terus energi juga, energi dan energi kinetik sama energi potensial, ada juga energi potensial pegas, energi mekanik. Kalau energi kinetik itu kan penyebabnya dari pergeseran ya, atau pergerakan. Kalau energi potensial itu berarti ketinggian. Kalau potensial pegas itu berarti tekanan. Kalau energi mekanik itu berarti energi total yang dimiliki suatu benda, biasanya gitu. Entah itu dari energi kinetik, potensial, atau nanti kalau di kuliah itu ketambahan energi panas biasanya, energi dalam benda. Itu nanti ada. Biasanya itu kayak variabel pengganggunya gitu loh, kalau di perhitungan. Nah, karena benda itu selalu memiliki energi mekanik, penjumlahan antara keseluruhan energi yang dimiliki, maka energi mekanik itu dikatakan bersifat kekal ya. Suatu benda itu pasti akan memiliki energi mekanik sejumlah yang dimiliki dari awal gitu. Entah itu nanti lebih banyak kan di energi kinetiknya, atau kalau enggak lebih banyak di energi potensialnya gitu biasanya. Terus hubungan antara usaha yang tadi yang kita bahas dengan energi itu kan usaha itu kalau kita hubungkan dengan gaya berarti harus ada perubahan jaraknya kan. Nah, sedangkan kalau kita hubungkan dengan energi berarti harus ada perubahan energinya gitu. Yang akan berubah menjadi gaya, yang akan dihitung sebagai gaya. Yang akan dihitung sebagai usaha. Harus ada perubahan energi yang akan dihitung sebagai usaha gitu. Jadi di sini ada delta energi kinetik ataupun delta energi potensial. Tuh, ada materi lagi nggak selanjutnya? Nah, ini juga ketambahan materi daya. Ini daya itu sebenarnya perubahan dari usaha tiap satuan waktu. Intinya gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau kecepatan itu kan perubahan jarak tiap satuan waktu. Nah, kalau di daya itu perubahan usaha tiap satuan waktu. Kamu dalam 1 menit melakukan usaha pergeseran benda eh, berapa yang dihasilkan. Nanti dihitung tiap satuan menit atau tiap satuan sekon. Gitulah, intinya tiap satuan dari perubahan usaha yang didapatkan. Kayak gitu. Terus kalau usaha tadi kan bisa di breakdown rumusnya juga, F kali S. Terus ini kalau emang kita mau cari tahu yang lain, S sama T itu kan V ya berarti jarak dibagi waktu kan kecepatan. Berarti rumus-rumus daya itu ada 3 ini yang sering muncul. Ada W per T, Fs per T, atau Fv. Itu tinggal disesuaikan aja yang diketahui yang mana. Yang penting kalian paham konsepnya itu kayak tadi, perubahan tiap perubahan dari usaha tiap satuan waktu gitu. Perubahan dari usaha tiap satuan waktu. Jadi kalau daya gitu. Nah, ini ada satuan-satuannya. SI, satu horsepower gitulah. Ini kalian browsing juga bisa. 1 watt itu 1 joule per sekon atau 1 Newton meter per sekon. Biasanya gitu. Yuk. Nah, ini udah selesai. Oke, kalau dari materiku yang di PPT-ku udah selesai. Sebenarnya itu sudah mencakup keseluruhan dari materi Bapak Ibu dosen ya. Karena sebagian besar materi dan soal-soal yang aku masukkan di PPT itu juga dari Bapak Ibu dosen sih, dari PPT Bapak Ibu dosen. Nanti kalau emang mau bahas dari PPT Bapak Ibu dosen atau bahas soal-soal yang di sana juga boleh. Mungkin ini karena waktunya kan buat waktu resminya kan dibatasi 120 menit ya. Udah hampir 120 menit, bisa saya tutup dulu. Makasih buat teman-teman udah hadir pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup bisa berdoa menggunakan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku stop record dulu.